Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dini. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem proyeksi peta, yakni suatu teknik untuk menggambarkan permukaan lengkung bumi ke bidang datar atau peta. Jadi bisa kita simpulkan dari 3 dimensi ke 2 dimensi. Kemudian sebelum mempelajari sistem proyeksi peta, alangkah baiknya terlebih dahulu mempelajari mengenai sistem koordinat geografis, yakni suatu sistem penentuan posisi di permukaan bumi menggunakan garis-garis bujur dan garis-garis lintang. Untuk prinsip proyeksi peta adalah suatu tahapan atau proses memindahkan atau memproyeksikan apa yang ada di permukaan bumi yang melengkung ke bidang yang datar. Kemudian, proyeksi peta yang baik atau yang ideal, pertama sebaiknya sama bentuk atau konform. Artinya, apa yang ada di peta sebaiknya bentuknya sama dengan apa yang ada di permukaan bumi. Yang kedua adalah sama jarak atau equidistant. Artinya, jarak yang ada di peta sebaiknya sama dengan jarak yang ada di permukaan bumi, tentunya dengan mempertimbangkan skala. Yang ketiga adalah sama luas atau ekivalen. Artinya, luas suatu bidang yang ada di peta sebaiknya sama dengan luas bidang tersebut di permukaan bumi, tentunya dengan mempertimbangkan skala. Yang keempat adalah sama arah dan sudut. Artinya, arah dan sudut di peta sebaiknya sama dengan arah dan sudut sebenarnya di permukaan bumi. Kemudian, proyeksi peta secara umumnya dikelompokkan menjadi 4 kelompok ini. Kelompok 1 berdasarkan bidang proyeksi, yang kedua berdasarkan kedudukan bidang proyeksi, yang ketiga berdasarkan ciri asli yang dipertahankan, yang keempat berdasarkan karakteristik singgungan bidang proyeksi. Akan kita bahas pelan-pelan supaya mudah dipahami. Kemudian kelompok pertama yaitu proyeksi peta berdasarkan bidang proyeksi. Dibagi menjadi 3 jenis proyeksi, yakni proyeksi azimutal, proyeksi kerucut, proyeksi silinder. Pertama, mengenai proyeksi azimutal, dia menggunakan bidang proyeksi berupa bidang datar yang bersinggungan di kutub atau di polar bumi. Karenanya, dia disebut juga sebagai proyeksi polar atau proyeksi planar atau proyeksi bidang datar. Kemudian proyeksi kerucut menggunakan bidang proyeksi berupa kerucut. Proyeksi silinder menggunakan bidang proyeksi berupa silinder atau tabung. Selanjutnya, dari gambar tadi bisa kita simpulkan bahwa proyeksi azimutal yaitu suatu proyeksi yang menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksi. Proyeksi kerucut menggunakan bidang kerucut sebagai bidang proyeksi, kemudian proyeksi silinder menggunakan bidang silinder atau tabung sebagai bidang proyeksi. Selanjutnya kita bahas mengenai proyeksi azimutal atau planar atau polar tadi. Kita bahas satu persatu. Untuk proyeksi azimutal, dia bidang proyeksinya adalah bidang datar. Kemudian dari kenampakan yang ada di permukaan bumi kita proyeksikan atau kita pindahkan ke bidang proyeksi. Nah, selanjutnya bidang proyeksi tersebut menghasilkan suatu peta dengan proyeksi azimutal atau planar atau polar. Yang kedua adalah proyeksi kerucut atau conical, yaitu menggunakan bidang proyeksi berupa kerucut. Selanjutnya, kenampakan atau apa yang ada di permukaan bumi dipindahkan ke bidang proyeksi kerucut. Selanjutnya, bidang proyeksi kerucutnya kita buka dan kita bentangkan menjadi suatu bidang datar atau peta dengan proyeksi kerucut. Yang ketiga adalah proyeksi silinder atau cylindrical projection. Dia menggunakan bidang proyeksi berupa tabung. Kemudian, kita pindahkan atau proyeksikan apa yang ada di permukaan bumi ke bidang proyeksi. Selanjutnya, bidang proyeksinya kita buka dan kita mendapatkan peta datar 2 dimensi bersistem proyeksi silinder. Kemudian, kelompok yang kedua adalah kelompok proyeksi peta berdasarkan kedudukan bidang proyeksi. Ini dibagi juga menjadi 3 proyeksi.
Yang pertama adalah proyeksi normal, yang kedua proyeksi miring, yang ketiga proyeksi transversal atau tegak lurus. Perlu kita pahami bahwa pada bola bumi itu terdapat garis sumbu bumi, yaitu garis yang menghubungkan kutub utara sebenarnya dengan kutub selatan sebenarnya bumi. Perlu dicatat bahwa sumbu bumi di sini berbeda dari sumbu rotasi bumi, tidak sama ya. Kemudian pada bidang proyeksi itu dia juga punya sumbu. Jadi bumi punya sumbu bumi, kemudian bidang proyeksi juga punya sumbu yang bisa kita sebut sebagai garis karakteristik. Nah, jika sumbu bumi dengan sumbu bidang proyeksi ini berimpit jadi satu, maka proyeksinya disebut sebagai proyeksi normal. Kemudian proyeksi miring itu terjadi jika sumbu bidang proyeksi atau garis bidang proyeksi itu miring atau membentuk sudut terhadap sumbu bumi. Kemudian proyeksi transversal atau tegak lurus itu terjadi saat sumbu atau garis bidang proyeksi itu tegak lurus terhadap sumbu bumi. Tiga gambar ini adalah pada bidang datar. Selanjutnya bagaimana pada bidang silinder? Pada bidang silinder gambarnya sebagai berikut: normal atau saling berimpit sumbunya, kemudian miring atau sumbunya membentuk sudut miring, kemudian transversal atau sumbunya membentuk sudut tegak lurus atau transversal. Jadi dari gambar sebelumnya bisa kita simpulkan bahwa proyeksi normal adalah suatu proyeksi dengan sumbu bidang proyeksi berimpit dengan sumbu bumi. Selanjutnya untuk proyeksi miring bisa kita simpulkan sebagai proyeksi ketika sumbu bidang proyeksi itu miring atau membentuk sudut terhadap sumbu bumi. Kemudian proyeksi transversal atau proyeksi tegak lurus bisa kita simpulkan sebagai suatu proyeksi ketika sumbu bidang proyeksi tegak lurus terhadap sumbu bumi. Selanjutnya dari dua kelompok tadi bisa kita simpulkan dalam satu tabel sebagai berikut. Jadi gambar pertama adalah proyeksi asimutal normal, kemudian asimutal miring, yang ketiga adalah asimutal tegak lurus atau transversal. Kemudian untuk kerucut, ini kerucut yang proyeksi kerucut normal, kemudian miring, kemudian proyeksi kerucut transversal. Kemudian untuk silinder, proyeksi silinder normal, proyeksi silinder miring, dan proyeksi silinder transversal. Selanjutnya, kelompok yang ketiga adalah sistem proyeksi berdasarkan ciri asli yang dipertahankan. Yakni yang pertama adalah proyeksi konform atau mempertahankan bentuk. Yang kedua adalah proyeksi ekidistan yang mempertahankan jarak. Yang ketiga adalah proyeksi ekivalen yang mempertahankan luas. Nah, proyeksi peta itu kan memindahkan suatu bentuk lengkung menjadi suatu bentuk datar. Dalam prosesnya itu pasti terjadi yang namanya distorsi atau pergeseran. Mengapa terjadi pergeseran? Karena dari bentuk lengkung ke bentuk datar itu tidak mungkin bisa akurat 100%, pasti ada yang dikorbankan. Misalnya, jika suatu proyeksi itu mempertahankan bentuk, dia mungkin akan mengorbankan luasnya tidak sama. Jika ada suatu proyeksi peta yang mempertahankan luas, dia mungkin bentuknya tidak sama, bentuk peta dengan bentuk yang di permukaan bumi tidak sama. Kemudian kelompok yang keempat adalah proyeksi peta berdasarkan karakteristik singgungan bidang proyeksi. Jadi yang pertama disebut proyeksi tangan atau yang menyinggung. Jadi bidang proyeksinya menyinggung permukaan bola bumi. Yang kedua adalah proyeksi sekant atau memotong, yaitu bidang proyeksinya memotong permukaan bola bumi. Bisa kita gambarkan sebagai berikut. Ada proyeksi bidang datar, proyeksi kerucut, dan proyeksi silinder. Tiga-tiganya ini bersifat tangen atau menyinggung atau bersentuhan dengan permukaan bola bumi. Selanjutnya untuk sekant bagaimana? Untuk sekant adalah seperti berikut ini. Ini bidang datar yang dia memotong permukaan bola bumi.
Kemudian ini untuk kerucut yang memotong permukaan bola bumi dan silinder yang memotong permukaan bola bumi. Untuk contoh mengenai proyeksi peta, misalnya adalah proyeksi Mercator. Proyeksi Mercator ini berdasarkan pada bidang proyeksi silinder atau tabung. Ini yang paling sering digunakan untuk membuat peta dunia. Jadi kalau melihat peta dunia di atlas, itu kebanyakan menggunakan proyeksi Mercator. Selanjutnya adalah proyeksi Klepierre. Dia juga berdasarkan pada bidang proyeksi tabung. Bedanya dengan proyeksi Mercator adalah jika proyeksi Mercator itu dia mempertahankan bentuk, tetapi dia tidak mempertahankan luas. Untuk Klepierre, dia mempertahankan luas, tapi dia mengalami distorsi pada bentuk peta. Selanjutnya proyeksi Cassini, ini juga menggunakan bidang proyeksi silinder, tetapi pada posisi tegak lurus atau transversal. Contoh lain adalah proyeksi Lambert konformal konik berdasarkan pada bidang proyeksi kerucut. Selain itu juga ada proyeksi asimutal ekidistan berdasarkan pada bidang proyeksi asimutal atau bidang datar. Selanjutnya, setelah mempelajari mengenai sistem proyeksi peta akan mempermudah kita dalam mempelajari sistem proyeksi UTM, juga sistem koordinat proyeksi baik UTM maupun TM3. Nah, untuk pembahasan UTM dan TM3 akan kita bahas pada kesempatan yang lain agar tidak terlalu padat di sini. Dan demikian saya akhiri pembahasan mengenai sistem proyeksi peta. Jika ada yang ingin ditambahkan, disarankan, atau didiskusikan, silakan dituliskan pada bagian komentar. Saya minta maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.